Oke, hari ini kita bakal adu tuntas dua jagoan internet yang lagi naik daun, Telkomsel Orbit Pro versus internet rakyat FWA. Kita bakal bedah semuanya dari sisi teknis sampai sisi dompet. Buat kalian yang mahasiswa informatika, seorang coder, atau mungkin konten kreator, pernah nggak sih ngerasa internet di rumah atau kosan itu malah jadi penghambat utama? Bikin kerjaan jadi lambat, padahal idenya udah brilian banget. Nah, kalau iya, pembahasan ini cocok banget buat kalian. Oke, kita mulai pertarungannya ya. Hari ini ada dua layanan yang masuk ring. Di sudut sana ada Telkomsel Orbit Pro, sang jawara dari jalur seluler. Dan di sudut satunya lagi ada penantangnya nih dari jalur fixed wireless, yaitu internet rakyat FWA. Ronde pertama, kita bahas soal biaya versus kuota. Ini nih pertarungan yang paling kerasa langsung di dompet kita. Nah, coba lihat deh. Kelihatan banget kan bedanya? Orbit Pro itu modelnya PSU Go. Gampangnya, kuota habis ya internetnya mati. Beli lagi. Beda sama FWA, yang modelnya langganan bulanan. Bayar sekian, udah. Kuotanya sering dibilang unlimited, tapi sebenarnya ada FUP atau batas pemakaian wajar, yang biasanya tinggi banget, sampai 1 terabyte. Jadi ya bisa dibilang hampir tanpa batas buat pemakaian normal. Tapi, ini nih pertanyaan pentingnya. Buat kita yang heavy user, yang tiap hari download dataset, upload video, atau riset gila-gilaan, berapa sih biaya benerannya? Dan ini dia jawabannya. Grafik ini nunjukin kalau pemakaian kita sebulan itu 500 GB, maka dengan Orbit Pro kita bisa keluar duit Rp1.300 per giga. Coba bandingin sama FWA, cuma 200 perak. Kelihatan kan di grafiknya? Jumplang banget. Oke, urusan dompet cukup dulu. Kita masuk ke ronde kedua, bongkar mesin. Yuk, kita intip dalaman dari kedua perangkat ini. Coba perhatiin tabel ini. Soal chipset dan teknologi, ya beda-beda tipis lah. Tapi coba lihat baris paling bawah, firmware. Modem Orbit Pro itu firmware-nya dikunci alias proprietary. Kita nggak bisa otak-atik sama sekali. Nah, sebaliknya, FWA ini basisnya OpenWRT. Dan ini teman-teman adalah game changer-nya. Emang apa sih OpenWRT itu? Gampangnya gini, OpenWRT itu kayak sistem operasi Android tapi buat router. Karena basisnya open source, dia ngasih kita, para pengguna, kendali penuh. Mau kustomisasi dalam-dalam? Bisa. Mau fitur keamanan canggih? Ada. Pokoknya jaringan kita jadi milik kita seutuhnya. Jadi, buat kita, ini artinya kebebasan. Mau install paket aneh-aneh? Silakan. Mau blokir iklan langsung dari akarnya, dari routernya? Bisa banget. Atau bahkan mau bikin server VPN pribadi di rumah. Gampang. Ini level kontrol yang cuma bisa jadi mimpi kalau pakai perangkat standar. Oke, lanjut. Ronde ketiga, faktor stabilitas. Ini nih, si kekuatan tak kasat mata yang jadi penentu video call kita lancar jaya atau patah-patah kayak robot. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi sederhana aja. Bayangin bedanya antara lewat jalan tol umum yang ramenya minta ampun sama lewat jalur khusus pribadi yang sepi dan lancar. Nah, ini dia akibat dari dua arsitektur jaringan itu. Kita lihat sisi Orbit Pro, si jalan tol umum. Di sini, koneksi kita itu rebutan sinyal sama ratusan HP lain di satu tower BTS. Hasilnya, pas jam sibuk, sekitar jam 7-9 malam, performanya anjlok. Jitternya atau guncangan latensinya juga naik turun drastis. Beda banget sama FWA, si jalur pribadi. Karena dia pakai spektrum frekuensi sendiri yang eksklusif, koneksinya jauh lebih terkontrol. Hasilnya, latensinya rendah dan stabil banget. Saking stabilnya, sampai ada yang bilang kalau stabilitas koneksi FWA itu mendekati karakteristik kabel. Wow, ini klaim yang kuat banget loh. Koneksi nirkabel tapi rasanya kayak pakai kabelan. Oh iya, ada satu perbedaan terakhir yang penting juga, mobilitas. Orbit Pro itu sifatnya nomaden, bisa kita bawa pindah kos, dibawa mudik, bebas. Kalau FWA, dia biasanya digiolog, jadi cuma bisa dipakai di satu lokasi aja. Nah, setelah kita bedah semua perbedaannya, sekarang saatnya vonis terakhir. Gimana sih caranya kita ngebangun strategi internet yang paling mantap buat kebutuhan kita yang super intensif ini? Strateginya simple banget, cuma ada dua bagian. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu milih koneksi utama. Buat koneksi utama, rekomendasinya jelas jatuh ke internet rakyat FWA. Alasannya, biaya per giga yang super murah dan kebebasan dari OpenWRT itu kombinasi maut. Cocok banget buat download dataset segede gaban, upload video 4K, dan riset tanpa mikirin kuota. Tapi, namanya teknologi,
pasti ada aja gangguannya. Makanya, kita perlu langkah kedua, yaitu nyiapin rencana cadangan. Nah, disinilah Orbit Pro jadi pahlawan. Jadi India ban serep. Kalau FYL lagi maintenance atau pas lagi mati lampu, ingat ya, modem Orbit ini bisa nyala cuma pakai power bank, kamu tetap bisa online. Aman. Jadi begitulah hasil bedah tuntasnya. Sekarang semua data udah ada di tangan kalian untuk ngambil keputusan terbaik. Pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Dengan koneksi internet yang bisa diandalkan dan tanpa batas ini, karya luar biasa apa yang bakal kalian ciptakan?